Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delvis. Kali ini saya ingin memberikan review hasil pertandingan antara Bali United melawan Persib Bandung yang baru saja selesai dengan hasil 1-1 ya. Gol pertama kali dicetak oleh Bali United melalui Rahmat Arjuna, kemudian disamakan oleh Persib Bandung melalui Gustavo Pranka ya. Nah, skor ini 1-1 ini merupakan hasil yang menurut saya adil bagi pertandingan kali ini. Kenapa saya katakan pertandingan ini dengan hasil ini adil? Karena pertandingan ini cukup ketat ya. Kedua tim bermain dengan hampir berimbang ya. Jadi boleh dikatakan tuh gol pertama itu ya boleh disebut hoki atau kecolongan ya. Kemudian gol kedua, nah itu juga ya itu masuk memang, tetapi juga tidak berdasarkan open play gitu, melainkan juga ada ya sedikit kemelut lah ya. Nah jadi ya hasil 1-1 ini adalah hasil yang berimbang ya. Tetapi kalau kita lihat dari jalannya pertandingan, nah terlihat sebetulnya bagaimana ya Bali United itu nampaknya dari segi mentalitas, mungkin ya mentalitas itu cukup kuat ya ketika kalah menghadapi Persib Bandung. Dan statistik mereka menciptakan gol di babak kedua itu memang nampaknya bagian daripada strategi Teko ya. Jadi Teko selalu ketika babak pertama itu adalah nampaknya ya bagian daripada taktiknya itu adalah babak pertama itu menguras tenaga lawan, kemudian babak kedua adalah intensitas yang tinggi, sehingga itu yang selalu terjadi atau selalu dilakukan oleh Bali United. Nah sebaliknya Persib Bandung ya bermain seperti biasa gitu kan, mencoba menurunkan formasi terbaik dan menyimpan hanya 1-2 orang yang memang nanti bisa menjadi game changer ya atau pengubah permainan. Nah dalam pertandingan tadi memang Beckham Putra ya yang menjadi game changer. Kenapa saya katakan Beckham Putra? Karena terlihat ya ketika Persib memainkan terus sama di sisi kanan itu kan pemain bertahan ya, ada Kakang Rudianto, kemudian ada Rahmat Irianto, yang keduanya notabene memang lebih ke bertahan. Yang satu kan yang aslinya itu back tengah atau bisa bek kanan ya Kakang Rudianto, kemudian Rahmat Irianto kan posisi aslinya bisa defensive midfielder sebagai gelandang bertahan atau sebagai bek kanan, artinya memang tidak dalam posisi menyerang gitu ya. Nah maka di babak kedua saya melihat memang ya pasti Persib akan meningkatkan intensitas, dan nama yang yang ada di bangku cadangan sedikit ya, ada Beckham Putra, kemudian ya tidak ada lagi nama yang lain yang memang secara permainan itu hampir setara dengan pemain utama gitu ya, karena kan Tyrande Dautino sudah bermain, kemudian para penyerang sudah terbatas gitu ya, seperti itu. Dimas Derajat juga tidak begitu ya karena baru pulih cedera. Nah artinya memang kalau saya lihat permainan sampai menit ke 85, nah Persib nampak sudah kalau menyerah tidak ya, tetapi sudah terlihat sudah deadlock ya Bojan Hoda. Nah adanya momentum kartu merah itu menjadi momen untuk Persib kembali menarik napas, menciptakan harapan, plus memang ya perpanjangan waktu yang cukup yaitu 10 menit karena pertandingan banyak terjeda ya. Jadi pertandingan ini saya lihat cukup dan sangat berimbang, dan pada akhirnya ketika hasilnya imbang ya inilah hasil yang adil gitu ya. Karena kalau kita katakan Bali yang layak menang, tidak juga gitu ya, karena di babak kedua terutama Persib banyak menciptakan peluang. Tetapi kalau misalnya dikatakan Persib yang layak menang, nah harus saya akui gitu ya, skema serangan balik, peluang-peluang yang diciptakan oleh Persib itu tidak begitu membahayakan seperti biasanya. Nah, jadi terlihat agak deadlock di Persib Bandung sendiri ya. Pada akhirnya ketika skornya adalah 1-1, nah ini berarti menjadi skor yang dianggap adil gitu ya. Jadi Persib sebetulnya hampir kalah, tetapi untung ada gol dari Gustavo Pranka ya. Dan kalau kita lihat pertandingan ini itu mirip dengan ketika di Championship Series di tahun yang lalu ya, bagaimana ketika Bali United menghadapi Persib Bandung di leg pertama itu kan Persib hampir kalah, tapi pada saat itu gol David da Silva menyelamatkan ya. Dan harus saya akui di Bali United pemain yang luar biasa bagus itu adalah satu penjaga gawang mereka ya, Adilson Maringga luar biasa, beberapa kali melakukan save dan seterusnya. Nah kemudian kalau di Persib Bandung ya harus diakui juga nih Gustavo Pranka itu bermain luar biasa selain mencetak gol gitu ya.
Nah, kemudian Rahmat Irianto juga bagus di sisi kanan gitu kan, setelah masuk itu melakukan penetrasi. Nah, seperti itu. Jadi ini skor yang adil bagi Bali United, bagi Persib Bandung. Dan dengan skor akhir ini berarti Persib Bandung pada putaran pertama menjadi tim yang belum terkalahkan dalam 17 pertandingan selama satu paruh musim dan menjadi juara paruh musim ya, dengan mengoleksi 39 gol. Artinya terpaut 2 poin dari Persibaya Surabaya yang berada di posisi kedua, dan ini akan menjadi hal yang bagus bagi Persib dalam menghadapi pertandingan berikutnya ya. Tinggal kita lihat nanti apakah Persib Bandung bisa konsisten. Nah, melihat juga Bali United kan sekarang mengejar ya dengan 28 poin ya, seperti itu. Oke, itu review dari saya terkait pertandingan ini ya. Sekali lagi selamat untuk kedua tim akhirnya bisa berimbang. Dan untuk Persib Bandung luar biasa, ini menjadi pertandingan ke-17 dan lagi-lagi mereka mempertahankan tren ya, tidak terkalahkan selama satu paruh musim gitu ya. Nah, apakah Persib bisa mempertahankan rekor ini ya, kita tunggu ya, tim mana yang memang kemudian bisa mengalahkan Persib Bandung ya, seperti